Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya Valentino Dante akan memimpin persekutuan komsel pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan komsel pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas hari ini, atas berkat Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah persekutuan kami pada malam hari ini. Ya Bapa, berkatilah persekutuan komsel ini. Berkatilah firman akan disampaikan, semoga firman ini boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami, jatuh ke tanah yang baik dan berbuah bagi sekeliling kami, dan juga ya Bapa, berbuah bagi Engkau. Ya Bapa, berkatilah persekutuan komsel pada malam ini. Semoga persekutuan ini boleh membuat kami lebih bertumbuh lagi dalam iman kami, sehingga kami boleh ya Bapa menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk membuka persekutuan komsel kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu I Need Thee Every Hour. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita membaca Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengasihi Tuhan adalah hal yang sungguh penting dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan adalah hal yang harus bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengasihi Allah, Tuhan kita, dengan sepenuh diri kita, dengan apapun yang kita miliki, dengan sepenuh roh kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh pikiran kita, dan juga dengan sepenuh kekuatan yang kita miliki. Saudara-saudari, hal ini harus adanya. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, terkadang dalam hati kita, dalam pikiran kita, timbul pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang membuat kita bimbang, yang membuat kita ragu. Saudara-saudari, apakah pertanyaan tersebut? Terkadang kita memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa? Mengapa kita harus mengasihi Allah? Mengapa adanya demikian? Mengapa kita harus mengasihi Allah? Pertanyaan ini terus menghantui di dalam diri kita. Pertanyaan ini membuat kita goyah.
Pertanyaan ini terkadang membuat kita bimbang. Tetapi saudara-saudari, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Puji Tuhan saudara-saudari. Berarti dengan demikian adanya bahwa Allah yang mengasihi kita lebih dulu, maka masuk akal bagi kita untuk membalas kasih Allah, untuk mengasihinya sepenuh dan segenap jiwa kita. Saudara-saudari, apakah contoh konkret dari kasih Allah tersebut? Yang pertama, Allah mengasihi kita dengan sepenuhnya, bahkan dengan setinggi-tingginya, lebih tinggi dari surga dan bahkan lebih dalam dari lautan. Hingga Allah sendiri mengirim putra sulungnya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, tersalib, hanya untuk menebus kita. Saudara-saudari, betapa besarnya kasih Allah, sehingga Ia mengorbankan putranya hanya demi kita, hanya untuk menebus dosa kita. Sehingga bukanlah pantas adanya jika kita haruslah mengasihinya, membalas kasih Allah, walaupun sungguh besar adanya bahwa kita tidak bisa membalas seluruhnya, karena betapa besarnya kasih Allah atas kita. Maka dari itu saudara-saudari, kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, dengan segenap roh dan jiwa kita, dan juga dengan segenap akal budi kita. Saudara-saudari, mengasihi Allah haruslah dilakukan setiap saat. Dilakukan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Allah dalam segala kondisi, dalam kondisi apapun. Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Allah dalam kondisi segala apapun? Segala apapun kondisinya itu, bagaimana kita bisa mengasihinya? Kita bisa mengasihi Allah dengan menghabiskan waktu bersamanya. Tapi saudara-saudari, bagaimanakah cara kita menghabiskan waktu bersama Allah? Caranya sungguh mudah saudara-saudari. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam waktu-waktu luang kita, dalam selang-selang waktu yang kita miliki, sehingga kita boleh lebih dekat lagi dengan Allah. Kita boleh mengasihinya lebih lagi. Dengan demikian kita bisa mengenal Allah lebih lagi. Dan bukan hanya itu, karena itulah kita bisa mengasihi Allah lebih dalam lagi. Dan juga kita juga dapat bisa berdoa dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Marilah kita sertai kegiatan-kegiatan akan kita lakukan dengan doa. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Sebelum kita mulai hari kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan atas rahmat dan kasih karunia-Nya yang telah Ia berikan kepada kita. Saudara-saudari, kasih Allah sungguh dalam adanya. Sekian firman Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian dari diri saya sendiri. Pada suatu saat, saya hanya menghabiskan waktu-waktu saya dengan hanya bermain game, dengan melakukan hal-hal fana yang tidak ada gunanya, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk diri orang lain.
Saudara-saudari, kala itu ada seorang teman saya dari gereja yang mengajak saya ke sebuah persekutuan khusus untuk remaja, khusus untuk pemuda. Saya bimbang, apakah saya perlu untuk melakukannya atau tidak? Saya perlu untuk mengikutinya atau tidak? Saya memutuskan untuk mengikuti persekutuan tersebut. Puji Tuhan, saudara-saudari, dari persekutuan tersebut saya belajar banyak. Saya diterangi kembali bahwa saya harus mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, dengan demikian Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan mencari saya kembali, walaupun saya telah jauh terjerumus ke dalam dunia, tetapi Tuhan masih mencari saya. Dengan perantaran teman saya, Tuhan menginginkan saya untuk mengikuti persekutuan, untuk mendapatkan saya kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini, Hal ini sungguhlah ajaib adanya. sekarang saya boleh berada di sini menyampaikan kesaksian ini kepada saudara-saudari. karena Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sekian kesaksian saya. Sebelum menutup persekutuan ini, marilah kita menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, menyertai. Tanpa ku menyadari, dalam hidupku ini kau selalu memberi tangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Oh, membentuk bejana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menutup persekutuan komsel ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh, persekutuan ini boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan orang tua kami ini. Berkatilah orang tua kami, bapak ibu kami, berkatilah kesehatan mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya maupun sakit penyakit. Tuhan, berkatilah juga sekolah kami Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah guru-guru yang ada di dalamnya. Berkatilah kesehatan mereka semua, jauhkanlah mereka dari mara bahaya maupun sakit penyakit. Tuhan, berkatilah Tuhan. Oh Tuhan, juga Tuhan sesama kami manusia ini Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah Tuhan lingkungan sekitar kami Tuhan. Oh Tuhan, jauhkanlah kami semua dari mara bahaya maupun sakit penyakit Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekian persekutuan Komsel pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan juga salam sehat dan Tuhan memberkati. Amin.